Halo, pada kesempatan ini, saya, Lija Siti Nurhalija, akan mempresentasikan mengenai studi kasus Real Manajemen Bisnis Berhasil dan Manajemen Bisnis Gagal, serta penerapan fungsi manajemen bisnis. Sebelum ke pembahasan, kita cari tahu dulu apa itu manajemen. Manajemen bisnis adalah proses pencatatan, perencanaan, pengelolaan, pengarahan untuk mencapai usaha yang efektif dan efisien. Nah, sekarang saya akan menyampaikan 5 perusahaan manajemen bisnis berhasil dan 5 perusahaan manajemen bisnis yang gagal. Pertama, ada perusahaan manajemen bisnis yang berhasil. Di urutan pertama, ada Netflix dengan layanan streaming on the Max. Siapa yang tidak tahu dengan layanan film on the Max milik Netflix? Ya, Netflix menawarkan layanan entertainment selangkah lebih maju dengan menghadirkan lewat internet sehingga lebih mudah diakses kapanpun dan dimanapun, hanya dengan berbekal gadget, entah itu laptop, smartphone, atau smart TV. Dengan biaya bulanan, Anda sudah bisa menikmati layanan film dan serial berbagai jenis kategori dan seluruh Indonesia. Terlebih, Netflix meningkatkan layanan dengan menyediakan bahasa Indonesia. Ada Gojek dengan layanan pemesanan via aplikasi. Anda tentu sudah familiar dengan brand ini. Layanan ojek online pertama di Indonesia ini menawarkan kemudahan mobilitas bagi orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau sedang tidak ingin mengendarai kendaraannya sendiri. Berbeda dengan kompetitor lain pada masa itu, di mana kala itu orang hanya berdiri di pinggir jalan untuk mendapatkan transportasi yang mereka butuhkan. Gojek justru hadir dengan mentransformasikan layanan berupa aplikasi pemesanan hanya dengan beberapa kali tap saja. Yang ketiga ada Genius BTPN dengan fasilitas online banking. BTPN dengan brand Genius berhasil mengidentifikasi ulang pengertian banking kepada masyarakat luas. Bagaimana tidak Genius disebut sebagai salah satu perusahaan banking pertama yang memanfaatkan transformasi digital. Yang keempat ada Bayu Telkomsel sebagai provider digital pertama di Indonesia. Transformasi digital juga terjadi di industri telekomunikasi dan jaringan seluler. Bayu yang merupakan salah satu sub-brand Telkomsel juga mengidentifikasi ulang layanan telekomunikasi. Yang kelima ada Tokopedia dengan sistem C5C dan B2C. Membuka toko dan memasarkan barang jualan bukanlah pekerjaan mudah pada zaman dahulu. Selain toko fisik yang harus berada di lokasi strategis, penjualan harus memikirkan bagaimana cara menjual barang tersebut agar laku. Peluang ini nampak terlihat jelas oleh Tokopedia sehingga muncul solusi berupa transformasi digital dalam kegiatan jual beli secara online. Saat ini orang-orang tidak perlu merasa kesulitan membuka toko ketika hendak berjualan. Mereka hanya tinggal membuka aplikasi dan mulai berjualan. Tak dipungkiri, setiap bisnis di era sekarang memang diharuskan bertransformasi ke arah digital dan mulai menggunakan teknologi secara efektif dalam menarik perhatian pelanggan. Peranan internet tidak lagi hanya sekedar kepentingan pribadi, namun juga bisa membuka kesempatan bagi bisnis untuk tumbuh lebih besar. Poin kedua, ada 5 perusahaan manajemen bisnis yang gagal. Yang pertama ada Japan Airlines atau JAL, salah satu perusahaan maskapai ternama asal Jepang, yaitu Japan Airlines pernah mengalami pahit atau gulung tikar di tahun 2010 silam. Kebangkrutan itu disebut sebagai kegagalan terbesar bagi perusahaan sekelas. Japan Airlines memiliki pengalaman dalam dunia penerbangan selama bertahun-tahun. Saat itu, Japan Airlines telah menyerahkan sebuah berkas tentang perlindungan kebangkrutan pada pemerintah Jepang. Hanya saja titik terang dari awal kemula kebangkrutan Japan Airlines dimulai tahun 2012, di mana mereka mampu memperoleh keuntungan sebesar 2,3 miliar dolar Amerika, sehingga masa sulit itu telah berlalu. Kebangkrutan ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai tukar uang yen terhadap euro dan dolar, di mana Japan Airlines mencoba untuk menggunakan berbagai macam strategis seperti pemotongan anggaran, dan caranya adalah meminjam pilot Japan Airlines pada maskapai yang lain serta mencoba untuk mengurangi kuota penerbangan pada rute yang dinilai kurang menguntungkan. Yang kedua ada Lehman Brothers Holding, merupakan perusahaan besar bernama Lehman Brothers Holding INC mengalami kebangkrutan di tahun 2008 silam.
dikarenakan adanya krisis keuangan global. Sempat merugi dan menyebabkan para investor pun mengalami kerugian besar. Ternyata di awal tahun 2012 mereka berhasil keluar dari jurang maut dan perlindungan Violate Chapter 1. Efeknya mereka mampu berhasil membayar hutang pada kreditur dengan nilai fantastis yaitu 450 miliar dolar Amerika. Meskipun Lehman disebut sebagai biang keladi dari krisis dunia setelah profesi yang mereka danai terkendala kemacetan. Yang ketiga ada Apple Inc. Siapa yang tidak kenal dengan Apple? Produk teknologi ini sekarang menjadi yang terbaik dan paling populer. Meskipun dijual dengan harga yang mahal, perusahaan mampu menciptakan berbagai macam gadget canggih yang inovatif dengan sistemnya sendiri, yang dinilai benefit dan eksklusif bagi pengguna. Namun, siapa yang menyangka jika perusahaan yang didirikan pada tahun 1977 ini pernah mengalami kebangkrutan karena produk mengalami kegagalan di pasaran. Sejak munculnya Windows sebagai teknologi canggih, akibat Steve Jobs hengkang dari perusahaan itu dengan mendirikan perusahaan sendiri bernama Next Inc. Kemudian Next Inc. digabungkan dengan Apple. Jobs akhirnya ditunjuk sebagai CEO. Sejak kembalinya Jobs, perusahaan Apple mampu bangkit dan langsung menguasai pasar komputer gadget di dunia hingga kini. Yang keempat ada General Motor, salah satu perusahaan ternama buatan Paman Sam, yaitu General Motor yang juga pernah di masa sulit dan kebangkrutan setelah imbas dari badai krisis keuangan yang melanda Amerika. Mereka pun mengalami kebangkrutan selama kurang lebih 16 bulan. Mereka pun meminta bantuan finansial dan menggunakan strategi bisnis untuk memulihkan perusahaan yang mereka memiliki markas di Michigan dan akhirnya bursa saham terbesar Wall Street. Yang kelima ada Lego, perusahaan mainan balok kuno yang saat ini digemari anak-anak bahkan orang dewasa. Ini pernah mengalami kebangkrutan di awal tahun milenium, yaitu sekitar tahun 2000-an, dikarenakan gagal bersaing dan melakukan inovasi sehingga produk tidak laku. Lalu di tahun 2004, Lego berhasil bangkit dengan melakukan kerjasama melalui perusahaan dan entertainment, di mana kini mereka memiliki video games, taman bermain, dan film sendiri. Nah, teman-teman, dengan belajar melalui perusahaan yang pernah jatuh kemudian bangkit lagi, maka dapat meminimalisir resiko investasi di masa depan dan terus mengembangkan saham yang dimiliki. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.